Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 bersama saya Danu dan teman saya Osana. Di sini kami membuat program peminjaman konsol game, yang mana kita dapat meminjam berbagai konsol game di program ini. Tujuan dari program ini sendiri sebagai penunjang kegiatan meminjam konsol itu sendiri. Langsung saja kita ke demonstrasinya. Oke, ini adalah tampilan awal dari program kami. Jadi di sini kita memiliki 3 menu pilihan, yaitu register akun, login, dan exit. Nah, kalau belum punya akun, maka kita harus register dulu. Di sini saya akan pakai nama saya sendiri. Lalu akan diminta nomor telepon juga. Dan jika sudah, berarti akan muncul tampilan seperti tadi. Berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, berarti akun kita sudah terdaftar. Langsung saja kita login. Nah, ini sudah di menu customer. Nah, gimana kalau menu admin? Sini kita logout dulu ya. Nah, ini fungsi logout, jadi akan kembali ke menu awal. Kalau kita login sebagai admin, ini sistem akan mengautentikasi role yang ada di username root ini. Ini adalah menu admin. Oke, kita kembali lagi ke menu customer tadi ya. Oke, kita sudah kembali ke menu customer yang tadi. Jadi di sini kita bisa meminjam konsol, bisa mengembalikan konsol, atau bisa mengubah profil kita sendiri. Tapi saya ingin mencoba meminjam konsol. Nah, di sini ada list berbagai macam konsol yang bisa dipinjam. Misalkan saya mau meminjam Nintendo Switch. Berarti saya memasukkan ID dari Nintendo Switch, yaitu C022. Nah, ditanya nih mau berapa hari. Misalkan saya meminjam 3 hari. Transaksi berhasil dibuat dengan ID TRX 2025. Nah, ini berarti transaksinya udah berhasil. Nah, gimana kalau stok konsolnya 0? Saya mencoba, nah, ini ada PlayStation 4. Saya coba C010 ya. Saya mau minjem 4 hari. Nah, di sini akan muncul stok konsol habis, Anda akan dimasukkan ke antrian. Berarti kita sudah memesan konsol tersebut, tapi sebagai waiting list. Jadi kita harus menunggu di antrian. Nah, cara ngelihat ininya gimana transaksinya? Kita ke akun saya, lalu lihat riwayat transaksi. Nah, ini yang sudah dipinjam, itu tadi Nintendo Switch, statusnya aktif. Kalau yang PS4 tadi karena masih di antrian, jadi belum masuk ke histori transaksi. Nah, saya mau mengembalikan Nintendo Switch ini, gimana caranya? Kita mengembalikan konsol. Nah, di sini kan ada opsi ya, kita bisa milih, berarti ini cuma satu kan, kita milih opsi 1. Konsol dengan transaksi ID berhasil dikembalikan. Lalu untuk mengubah profil, kita bisa mengubah profil di sini ya. Kita bisa mengganti username kita. Contoh, saya mau ganti username jadi, nah, username saya sudah berganti menjadi Danu Ganteng. Atau saya mau ganti password nih, saya bosan. Jadi keren banget. Oke, sini password dan username sudah berganti. Oke, jadi untuk fitur customer sudah segitu aja. Perkenalkan, nama saya Osana Patricia Limbong dengan NIM C0413241049. Di sini saya akan menjelaskan bagian fitur admin menu yang terdapat manajemen konsol, manajemen akun, laporan, dan transaksi. Nah, kita mulai dari bagian yang manajemen konsol. Nah, sebelumnya di sini tuh kita dapat choose an option-nya itu memilih dari angka 1 sampai 10 untuk mempermudah. Nah, dari yang bagian manajemen konsol, kita coba dulu di bagian lihat list konsolnya. Kita bisa ketik 2. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya di list konsol ini ada bagian ID, bagian nama konsol, dan juga ada stoknya ada berapa yang dapat dilihat oleh admin. Nah, terus kita bisa nambahin konsol sebagai admin. Nah, kita klik yang 1. Ini program akan menanyakan akan meminta admin untuk memasukkan konsol, ID konsol. Contohnya C011, kita coba ID konsol yang berbeda dari yang lain. Terus gak lupa juga masukin nama konsolnya. Kita coba masukin
PlayStation 3. Terus kita juga masukin ada berapa banyak stok konsol si PlayStation 3 ini. Misalnya kita masukin 4. Terus kita akan ditanyakan juga berapa harga sewa per hari si konsol si PlayStation 3 ini. Kita coba masukin di angka 50.000 dan dicek ulang. Nah, sekarang ID C011 PlayStation 3 dengan stok 4 sudah ditambahkan ke dalam list konsol. Nah, kita pindah ke yang fitur ketiga, kita dapat menghapus konsol. Nah, caranya gampang karena program hanya menanyakan masukkan ID konsol yang ingin dihapus. Kita coba hapus ID konsol yang barusan kita masukin. Dicek ulang. Nah, langsung terhapus dari list konsol yang ada. Nah, kita lanjut ke fitur yang keempat yaitu edit konsol, terus kita klik aja. Nah, kita pilih dari salah satu ID yang tersedia di sini. Kita coba pilih di C010. Nah, di sini program akan menanyakan nama baru. Jika misalnya dari nama konsolnya itu berbeda dari yang sebelumnya, kita bisa ganti. Tapi jika tidak ingin diubah sama sekali, kita bisa mengetik strip saja. Contoh kita tidak mau mengubah nama konsolnya, tapi kita hanya mau mengedit si stoknya aja. Misalnya kita taruh strip, program akan memberitahukan bahwa nama konsol tidak diedit, lalu kita masukin stok baru. Contoh kita masukin 0. Nah, coba cek ulang lagi seperti sebelumnya, 2. Nah, dan kita bisa lihat kalau stoknya dari yang 2 berubah menjadi 0. Nah, kita lanjut ke manajemen akun. Nah, kita coba lihat dulu list akun, nama-nama akun customer-nya. Kita klik yang 6. Nah, kita bisa lihat username-nya apa, ada nomor teleponnya, ada user 1, 2, 3, sampai yang terakhir. Nah, di sini kita dapat, sebagai admin kita juga dapat menghapus akun. Nah, kita bisa klik yang 5. Terus kita pilih aja dari salah satu username list customer ini. Misalnya contoh kita ngambil yang ini. Kita coba masukin aja username-nya. Dan kita tinggal ngecek kembali ke yang pertama. Nah, bisa dilihat kalau username dan Nusantara sudah tidak ada lagi di list username customer. Oke. Nah, lanjut. Kita ke bagian laporan dan transaksi, ada di yang 7, kita bisa lihat semua transaksi. Nah, di sini terdapat ID, user, konsol, dan status. Nah, ini daftar semua transaksi. Kalau misalnya dilihat dari ID, ini tuh tahun, bulan, dan juga tanggal, dan ini urutan keberapa. Dan juga disebutkan username-nya itu dia customer dengan username apa, kayak contoh ini user 1, user 2. Terus dikasih tahu si user 1 ini memakai konsol apa, contohnya konsol C001, dan statusnya return. Return maksudnya sudah dikembalikan karena sebelumnya dipakai. Nah, atau enggak kita coba yang bawahnya, yang kedua, dia contohnya ada statusnya aktif, berarti statusnya dia sedang meminjam konsol yang C002 itu. Nah, kita lanjut ke yang fitur ke-8 yaitu proses antrian peminjam. Klik 8. Nah, terus di sini kita bisa lihat kalau ini itu bakal ada opsi antrian peminjaman buat customer. Jadi tugas admin di sini itu buat memproses waiting list-nya. Di sini kan nanti bakal ada 2 output. Nah, output yang pertama itu kalau stok kosongnya ada, nanti proses antrian itu berhasil. Tapi kalau misalnya output kedua, yaitu kalau misalnya stoknya masih 0, nanti prosesnya akan dibatalkan. Kita masukin aja. Nah, kita lanjut ke bagian 9 yang lihat status antrian peminjaman. Nah, di sini kita dapat melihat kalau misalnya ada status antrian peminjaman dari pelanggan, contoh yang user 3 ini meminjam Steam Deck, atau enggak yang kedua pelanggan user 3 ingin meminjam konsol PlayStation. Nanti di bagian ini tuh bagian yang 8 sampai 9 itu tuh tugas admin untuk memproses bagian waiting list. Nah, kalau misalnya sudah, di sini bisa ke bagian yang lainnya, yang logout atau yang exit. Yang logout kita langsung keluar dari menu admin, tapi kalau exit kita hanya keluar dari menu ini.